Mitra TA TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Seno Herpram kembali hadir dalam Newspedia TA TV. Dan kali ini kita akan membahas tentang urgensi pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, kita tahu saat ini kita sedang menuju ke sana ya. 2024 adalah pelaksanaan pemilu serentak. Sebagai warga negara Indonesia pasti kita mengharapkan bahwa pemilu nanti itu bisa demokratis ya dan berkualitas. Nah, terkait dengan demokratis berkualitas pastinya kita akan melihat bagaimana sih penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalam adalah pengawasan pemilu. Nah, kalau berbicara tentang pengawasan pemilu, ini adalah ranah dari Bawaslu, tapi ternyata sudah sejak lama Bawaslu ini menggerakkan atau menggelorakan tentang pengawasan partisipatif. Nah, seperti apa sebenarnya urgensi pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu ini? Kita akan membahas bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang sekaligus merupakan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, ada Ibu Nuning Rituwanita Priyastuti. Bu Nuning, apa kabar? Baik, Mas. Sehat pastinya? Alhamdulillah. Semangat ya. Dan tidak sendirian Bu Nuning, ada Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bapak Sudarsono. Pak Darsono, apa kabar juga? Alhamdulillah, semangat. Semangat juga pastinya ya. Semangat untuk 2024. Dan ini sudah mulai berbenah atau sudah mulai ada tahapan-tahapan dari Bawaslu untuk persiapan ke sana, atau masih melihat saja ini? Sebenarnya sudah dari dulu, ketika selesai 2019 itu kita selalu berbenah. Jadi walaupun tidak ada perhelatan pemilu, tetap Bawaslu juga menjaga eksistensi lembaga gitu. Oke. Nah, berbicara tentang pengawasan, ini bagaimana selama ini pengawasan Bawaslu sendiri yang dilakukan di dalam penyelenggaraan pemilu agar pemilu itu benar-benar bisa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil kan begitu ya? Gimana ini? Seperti kewenangan dari Bawaslu sendiri yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu ya. Bawaslu itu sebagai badan penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu. Tentu juga kan keberhasilan atau suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, mungkin KPU ataupun mungkin Bawaslu, tapi masyarakat. Masyarakat juga tetap harus kita libatkan. Jadi bukan hanya sebagai objek dalam kegiatan atau perhelatan demokrasi, masyarakat juga sebagai subjek. Kita himbau masyarakat untuk tidak hanya sebagai pemilih yang datang ke TPS setelah nyoblos terus pulang, tapi masyarakat punya kewajiban untuk ikut mengawasi semua tahapan pemilu. Oke, jadi memang secara undang-undang itu kalau penyelenggara pemilu itu domainnya dari KPU gitu ya, teknis ya. Kemudian pengawasan itu Bawaslu, tapi di sini masyarakat warga negara Indonesia juga punya tanggung jawab seperti itu ya, tanggung jawab moralnya. Iya betul. Jadi kita menurut Bawaslu juga sudah diatur undang-undang kalau Bawaslu itu punya kewenangan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif seperti diatur di pasal 102 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi Bawaslu itu walaupun tidak ada kegiatan, walaupun tidak ada pemilu, mungkin kalau di tahun 2020 kemarin untuk Bawaslu Karanganyar di Solo Raya kan tidak ada perhelatan pilkada. Tapi tentu saja kan kita tidak berhenti berkarya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyongsong perhelatan pemilu 2024 dengan kita melakukan sosialisasi, menggandeng kelompok-kelompok sasaran biar masyarakat itu juga ikut berkolaborasi dengan Bawaslu untuk mensukseskan pemilu yang akan datang. Oke, Bu Nuning, pengawasan partisipatif itu yang seperti apa? Mungkin masyarakat biar teredukasi juga begitu ya. Tidak sekedar tadi tahu kan, ini juga tanggung jawab warga negara Indonesia, punya tanggung jawab moral ya untuk mengawasi langsung juga penyelenggaraan pemilu. Nah, sebenarnya yang seperti apa begitu pengawasan partisipatif ini? Jadi gini, masyarakat itu tidak harus masuk sebagai struktural di penyelenggara pemilu. Dalam hal ini kan jadi masyarakat luas dari kelompok sasaran, dari ormas atau mungkin disabilitas atau mungkin kelompok perempuan itu mereka tuh punya greget. Jadi hanya itu Mas. Jadi peran sertanya masyarakat untuk ngawasi. Jadi mungkin dalam sekarang yang kemarin-kemarin terjadi itu masyarakat taunya kan pemilu nanti cuma hanya coblosan saja, tidak punya. Jadi masyarakat itu seperti nggak gagas masalah terkait dengan pelanggaran itu apa, kan nggak tahu. Jadi sekarang ini kan sudah ada sudah tahulah bahwa sudah kalau kemarin masih sebagai badan yang ad hoc, panitia lah, kemarin panitia ketika perhelatan itu selesai bubar. Tapi kan sekarang kan untuk Bawaslu Kabupaten Kota sudah menjadi lembaga yang permanen, jadi tentu
kita mendorong masyarakat berpartisipasi untuk ikut ngawasi tahapan. Jadi setiap tahapan kan, tahapan pemilu kan bukan hanya pasca coblosan saja, Mas. Ya. Mungkin mulai dari pendaftaran partai, itu mungkin nanti ke verifikasi faktual, kemudian mungkin dari data pemilih lah, itu yang paling sederhana lah ketika mulai pendataan, karena mungkin KPU itu walaupun tidak dalam posisi tahapan pemilu, KPU untuk saat ini kan masih selalu update data terkait dengan data pemilih itulah. Itu mungkin hal yang sebenarnya sederhana, tapi kalau data pemilih itu permasalahannya kan sampai nanti di tahapan mau coblos itu masih tahapan pemilih itu masih selalu diupdate datanya. Iya. Gitu. Jadi, Nah, kalau masyarakat sendiri ketika peran aktifnya untuk mengawasi pemilu itu mulai dari tahap yang mana? Kalau dari pendaftar kan masih belum, maksud saya sih masih belum terlalu penting begitu ya diawasi, karena ini kan baru mungkin ke KPU pusat ya, RI semacam itu. Mungkin masyarakat bisa ketika tahapan sosialisasi atau kampanye itu baru bisa mengawasi, atau bagaimana mungkin? Ada penjelasan? dari awal semuanya. Dari awal bisa ya? Seperti apa begitu pengawasannya dari masyarakat? Oke, mungkin contohnya ketika ini kan tahapan pendaftaran partai. Ketika nanti kalau partai yang baru kan masih harus verifikasi faktual, dengan per 1.000 jumlah penduduk nanti. Tentu kan misalkan di verifikasi faktual partai yang baru itu mungkin ada ASN, kan bisa kan Mas? Di syarat dukungan itu KTP. Nah, ternyata ini ASN kok masuk di daftar di anggota partai. Kan netral gitu ya. ASN kan memang punya hak pilih, tapi kan tidak boleh berpolitik gitu. praktis. Nah, itu bisa menjadi masukan. Ini dari Bawaslu, misal matur ke Bawaslu, ini anggota partai ini tapi dia ASN ya, kita beri rekomendasi ke KPU, kita cross check lagi lah benar apa tidak. Kan itu bisa. Itu bisa. kecilnya Contohnya sederhananya saja ketika itu. verifikasi faktual seperti itu ya. Kalau untuk tahapan pendaftaran partai, kalau mungkin untuk tahapan data pemilih ya itu tadi. Mungkin dinamisasi kependudukan kan selalu berubah Mas ya. Mungkin dari tahun 2019 karena yang dipakai untuk pegangan penyempurnaan DPT kan DPT yang di 2019 kemarin. Jadi mungkin kan dari kurun waktu 2019 ke 2000 sekarang ini mungkin ada salah satu keluarga yang kemarin ada 5 orang tapi meninggal 1, tapi masih datanya kan belum berubah lah. Itu juga kan bisa saja masyarakat dari masukan ini tinggal 4 orang bukan tinggal 5 lah. Itu kan juga itu sebenarnya kan sederhana, tapi ketika masyarakat itu antipati, tidak gagas terkait dengan itu kan bisa berbuntut yang tidak baik. Nah, ini hal yang sangat sederhana tapi jangan sampai itu diabaikan gitu ya. Betul. Ketika ada di daftar pemilih ternyata itu tidak ada, orang sudah meninggal atau apapun, kita juga harus aktif, tidak bisa masuk lagi ke DPT kan gitu. Nah, jadi mulai seperti itu juga bisa ya. Bisa. Jadi tidak harus ketika sudah mulai ya kampanye tahunnya kalau masyarakat kemudian pelaksanaan hari-harinya, penghitungan dan lain sebagainya. Justru dari awal kalau kita lebih tahu, masyarakat lebih peduli, itu kita lebih enak jalannya, karena tanggung jawab itu bukan sebagai penyelenggara, suksesnya bukan dari penyelenggara saja, tapi masyarakat tuh punya tanggung jawab penuh terkait dengan suksesnya demokrasi. Baik, saya beralih ke Pak Darsono. Terus bagaimana kemudian strateginya dari Bawaslu untuk bisa mengajak masyarakat berperan aktif di dalam pengawasan nanti? Seperti apa ini? Oke, nah, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Ketua, ya, memang setelah pemilu 2019 Bawaslu khususnya Kabupaten Karanganyar itu kan aktif, dia mengajak masyarakat. Langkah konkretnya hingga saat ini kita sudah membentuk kurang lebih 21 desa pengawasan dan desa anti money politik uang di seluruh Kabupaten Karanganyar. Tentu harapannya di 2024 desa ini terus berkembang. Atau mungkin jika memang tidak berkembang, setidaknya dari desa-desa ini menjadi pionir lah untuk bersama-sama mengajak masyarakat yang tetangga dan sebagainya untuk ya bersama-sama melakukan pengawasan. Tidak hanya harus masuk ke menjadi jajaran Bawaslu, masyarakat mengawasi, tapi dengan masyarakat sendiri juga bisa melakukan pengawasan. Karena secara esensial memang betul secara undang-undang tugas pengawasan itu menjadi milik Bawaslu. Tapi secara hakikat demokrasi ini menjadi semua milik seluruh warga ya, tanpa terkecuali. Karena kan kalau kita berbicara
pengawasan yang efektif, apakah Bawaslu efektif untuk melakukan semua tahapan pemilu secara sumber daya, secara jumlah. Mungkin ini berkaca di 2019, jumlah jajaran kami sampai ke tingkat bawah itu tidak sebanding dengan jumlah peserta pemilu, belum lagi tim sesnya, relawan dan sebagainya. Ya, tentu ini menjadi hal yang sangat baik saya kira di 2024. Ya, ayo kita bersama-sama, penyelenggara, masyarakat, dan semua komponen termasuk juga peserta pemilu bersama-sama mengawasi, setidaknya walaupun bukan mengawasi orang lain, mengawasi dirinya sendiri, kan begitu. Ya, ini bukan berarti Bawaslu tidak mampu ya untuk mengawasi. Ya, Bukan tidak mampu. Hanya kita perlu kolaborasi gitu loh. Jadi perlu dukungan, ayo awasi bersama lah. Jadi ada kerjasama kolaborasi antara Bawaslu yang sudah memang sesuai dengan undang-undang, kita punya tugas dan juga ada mengawasi. masyarakat yang Ya, secara moral dia juga punya juga. tanggung jawab agar pemilu juga bisa terlaksana sesuai apa yang diharapkan, kan Ya. begitu. Nah, ada 21 desa ya. Desa tadi apa, Desa pengawasan dan anti politik uang. itu sudah keseluruhan desa yang ada di Karanganyar atau hanya baru sebagian saja? Kalau di Karanganyar kan jumlah desa kelurahan itu kan 177. 107. Oke. Ya. Ya, kita kan Belum ada seperempatnya. belum ada seperempat, tapi setidaknya kalau 21 desa kelurahan ini sama komitmennya, punya semangat sama untuk menjaga pemilu, saya kira untuk mencegah pelanggaran, walaupun memang ya tidak semuanya tanpa pelanggaran, tapi setidaknya berkurang. Ya. Setidaknya berkurang seiring dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Oke, jadi Bawaslu juga meyakini kalau pelanggaran itu pasti nanti ada ya. Ada, tidak pasti mungkin ada. tidak ada Mungkin pelanggaran tidak. gitu ya. Penindakan Meminimalisir kan begitu. Baik, Bu Nuning, Pak Darsono, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Dan mitra hati-hati, pastikan tetap bersama kami. Newspedia Hati-Hati TV akan segera kembali.